Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk lagi dalam part 2 episode 1 ini. Jadi kalau kita lihat bagaimana kemudian kita lihat masyarakat Quraisy ini sebelum dia mendapatkan Al-Quran. Yang pertama, mereka nggak punya kepercayaan diri, mereka nggak punya confidence. Ya, kita menyebutnya self-esteem. Ya, kita menyebutnya self-esteem lebih tepat. Ya. Self-esteem itu bagaimana kemudian mereka bisa menghargai diri mereka sendiri, self-esteem. Ya. Sebelum Al-Quran turun, mereka merasa bahwa kami makhluk gurun, manusia gurun, kami tertinggal. Tapi ketika Quran turun, coba lihat kalimat Quran, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik manusia. Kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat ukhrijat linnas yang keluar dari sekumpulan manusia ini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kamu dengan ma'ruf dan kamu menjauhi dan kemudian melawan kemungkaran gitu. Maka afternya gimana? Penuh kepercayaan diri. Ya, confidence-nya tinggi. Confidence-nya high, self-esteem. Jadi self-esteem-nya bagus. Ini gimana ini ngerjainnya begini? Ini Quran yang bekerja. La tuftahanal Konstantiniyah, nanti kamu akan taklukkan Konstantinopel. Itu diomonginnya di Parit Khandaq, kawan-kawan. Saat kaum muslimin lagi jatuh-jatuhnya, itulah Quran berbicara. Akan aku taklukkan dunia ini maghrib wal masyarik. Aku akan taklukkan masyarik wal maghrib, timur dan barat. Untuk orang yang beriman akan aku wariskan. Kalau kamu beriman, aku akan bukakan keberkahan. Ya, la fatahna alaihim barakat minas samawati wal ard, dari langit, dari bumi. Kepercayaan diri, produktivitas. Apa engine yang bekerja? Quran. Makanya sekarang kalau di perusahaan Anda, wah kayaknya kita perusahaan tertinggal ini, gini-gini aja, nggak bakal lah 1 triliun itu, ya Allah, lebih jauh lah itu. Itu berarti memang nggak terinstall Al-Quran, emang nggak ngaji gitu loh. Udahlah ownernya nggak ngaji, ya, terus karyawan-karyawan yang nggak ngaji, gimana mau punya confidence, ya? Gimana mau punya kepercayaan diri, ya, yang lahir dari keimanan? Before, apa before? Mereka nggak solid, mereka berkelahi, pecah belah. Before Quran turun, pecah belah. Kenapa Rasulullah ke Madinah? Aus dan Khadraj, 2 suku asli Madinah, berperang selama 200-300 tahun terakhir. Anda bisa bayangkan, ya? Aus dan Khadraj. Mereka pecah belah. Kafir Quraisy Mekah, mereka pecah belah. Nggak ada satu bendera. Nggak usah ngomong naklukan Rusia, naklukan Persia dan Romawi. Orang mereka bangun diri mereka aja pecah belah. Tapi ketika Al-Quran turun, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kamu bantah-bantah, jangan kamu banyak debat. Nanti ruhmu dicabut, wa tadhhaba rihukum, surah Al-Anfal. Nanti kita ngaji surah Al-Anfal. Apa jadi setelah Quran? Setelah Quran mereka kemudian solid. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Ini yang bekerja Al-Quran. Al-Quran menyolidkan, menjadikan satu, before after. Coba perhatikan kalimat Quran. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kamu berbantah-bantah di antara kamu, jangan kamu banyak berdebat. Nanti ruhmu hilang, nanti kekuatanmu hilang. Wa tadhhaba, Allah cabut kekuatanmu. Sekarang ini kenapa kita nggak progresif perusahaan? Banyak debat di meja, di meja rapat debat panjang. Kadang di meja rapat sudah oke, eksekusinya berantakan. Kenapa? Banyak bantah-bantah, nggak taat sama pimpinan, hasil rapat dikhianati di bawah. Ini ciri-ciri nggak belajar Quran perusahaan. Makanya saya meyakinkan teman-teman di Billionaire Coach, saya meyakinkan Kang Dewa, saya bilang, Kang, ini teman-teman pengusaha perlu dikembalikan ruh manajemennya pada Al-Quran. Pegang Al-Quran. Ini negeri muslim paling besar. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, enggak ada keraguan, la raib, petunjuk bagi orang yang bertakwa.
Tapi kenapa begitu memanage bisnis, begitu menjalankan bisnis, Qur'annya diletak paling tinggi di atas rak, berdebu, tak pernah diambil-ambil, tak pernah dibaca-baca, apalagi dikaji. Hari ini kita harus berani mengkaji. Ya, ini lihat, Anda bisa lihat. Maka dari itu kuncinya apa kawan-kawan sekalian? Kemajuan sebuah entitas, mau itu peradaban, negara, perusahaan, itu titik tekannya ada pada manusia. Titik tekannya ada pada people. Ini perhatian penting ya di serial QMS hari ini. Indonesia punya apa? Banyak punya. Ya, saya kemarin didatangi oleh salah satu manajemen dari BUMN, ya, yang ngelola kebun, tahu lah ya namanya apa. Dia bilang teh kita itu Pak terbaik kualitas ekspor. Tapi kemudian diekspor, kemudian dikemas, dikasih brand Eropa, datang ke sini harganya 10 kali lipat. Dan kita jual teh rugi. Coba. Kita yang punya teh. Tapi dia yang punya people. Mereka ngerti nge-branding gimana. Mereka ngerti jual mahalnya gimana. Mereka bisa bangun distribution channel. Kita jualnya bulky, jualnya karungan. Gimana mau maju? Jadi kemajuan itu bukan pada apa yang kau injak di bawah tanah ini isinya apa. Hari ini saya baca untuk pandemik dari nomor 1 sampai 53, negara yang paling aman Norway, yang paling berbahaya Indonesia nomor 53. La haula wala quwata illa billah. Ini negeri paling kaya, nggak bisa kelola pandemik. Anda coba bayangkan. Kenapa? It's about people. Maka people ini isinya apa? Manusia itu isinya apa? Manusia ini harus diisi distal dengan Al-Quran. Nanti kita akan bahas di part 3. Ya, maka manusia ini harus dibahas dengan Al-Quran, harus diinstal dengan apa? Al-Quran. Karena kalau manusianya ada, kawan-kawan sekalian, Anda mau develop bisnis itu enak. Saya coba sadarkan ini. Bedakan people. Ini kamu punya people. Bedakan. Lalu kemudian people ini hidup di ekosistem yang ada resource, yang ada apa? Sumber daya. Resource, sumber daya, kekayaan, network itu resource. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh. Kita ngomong negara dulu, baru kita ngomong ke perusahaan. Indonesia kaya, ada resource. People-nya nggak sanggup. Apa resource? Bisa nggak resource ini memberikan kesejahteraan bagi people? Nggak bisa, Pak. Kalau pikirannya nggak nyampe, nih teh diapain? Dijualnya karungan. Ya nggak? Kita punya garis pantai nomor 2 terpanjang setelah Kanada. Garam impor. Orang itu Pak, negara lain garis pantai itu setengah mati nyari. Kita garis pantai banyak. Kita punya resource, tapi kita nggak bisa convert. Ya, maka sama di bisnis. Bisnis itu sebetulnya pada people. Apa isi dari kepala tim Anda? Apa isi dari kepala ownernya? Apa ilham yang ownernya dapatkan? Itu people, bukan pada resource. Ya ini kan pasti Anda kenal Dewa Eka Prayoga, 40 brand. Apa resource yang Dewa punya? From zero, Pak. Database pelan-pelan dikumpulkan. Tapi apa yang kuat dari seorang Dewa Eka Prayoga? People, manusia. Baik dirinya, pikirannya, strateginya. Hadir Arveoli, hadir Sejoli, hadir KBM Apps, hadir program ini, Accelerate. Hadir ini, hadir produk ini. Itu di mana? Di people, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nih sudah kuat di titik people, ya, maka resource itu sekunder. Jepang, Korea Selatan itu resource lemah, tapi people-nya kuat. Akhirnya apa? Akhirnya diambil resource dari tempat lain, impor dari kita, ya kan? Dia tarik sumber daya dari kita. Nah itu kuncinya. Maka Quranic manajemen serial ini yang menguatkan people. Part 3 kita akan belajar dari mana kemudian spirit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.